Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Satyavirta dengan NIM 2214201088, Prodi S1 Keperawatan, kelas 1B Keperawatan. Mata kuliah biomedik dengan dosen pengampu Nurse Emelda Rahma Yunia Kartika MCAP. Materi yang pertama yaitu sistem saraf. Saraf merupakan jaringan kompleks yang mengatur dalam tubuh manusia. Fungsinya menerima dan menyampaikan informasi, kemudian mengumpulkan informasi dari dalam maupun keluar tubuh. Sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama, sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan neuron. Otak adalah pusat yang mengatur dalam tubuh. Otak memiliki tiga bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Cerebrum dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, dan lobus temporal, dan lobus occipital. Kemudian cerebellum terletak di bawah cerebrum pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Cerebellum juga memiliki dua belahan. Cerebellum bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur posisi dan koordinasi gerakan tubuh. Kemudian brainstem adalah seikat jaringan saraf di dasar otak. Fungsinya sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Selanjutnya, ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah organ yang terhubung langsung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Organ ini berfungsi membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Yang terakhir, neuron. Neuron adalah sekelompok sel yang membangun sistem saraf pusat yang jumlahnya ada miliaran di dalam tubuh manusia. Neuron terbagi menjadi 3, yaitu sensorik, motorik, dan intermediate. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem saraf yang kedua, yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somorik dan otonom. Yang pertama, sistem somorik melibatkan bagian tubuh yang dapat dikendalikan sesuka hati atau hal yang disadari. Yang kedua, sistem saraf otonom berfungsi untuk menjalankan tugas yang tidak kamu sadari, seperti bernafas, detak jantung, dan metabolisme tubuh. Nah, sistem otonom ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Dalam sistem persarafan ini ada 12 pasang saraf kranial, diantaranya olfaktori, optik, oculomotor, trochlear, trigeminal, obducen, facialis, vestibulocoliaris, glosopharyngeal, vagus, spinal accessory, hypoglosssus. Kemudian ada yang dinamakan dengan gerak refleks, yaitu gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsangan. Nah, materi yang kedua yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang memproduksi dan melepas hormon. Endokrin ini dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat berpengaruh dalam tubuh. Nah, kelenjar endokrin ini terdiri atas 8 macam, yaitu hipofisis, pineal, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, gonad, dan timus. Kedelapan macam ini dibedakan berdasarkan letaknya. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Letaknya di bawah hipotalamus. Di
pituitari dibagi atas bagian posterior dan anterior. Posterior menghasilkan hormon antidiuretik, hormon atau ADH yang berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Sedangkan anterior menghasilkan hormon tiroid stimulating, hormon atau TSH yang berfungsi merangsang kelenjar tiroid yang memproduksi tiroksin. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar yang di dalam otak, letaknya di bawah otak besar, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi menimbulkan ngantuk dan mengatur irama tidur alami. Selanjutnya, kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di bawah jakun. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, tridortironin, dan kalsitonin yang berfungsi untuk proses metabolisme, perkembangan mental, dan menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar paratiroid letaknya di bawah tiroid, menyeleksi satu hormon saja yaitu parat hormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya, kelenjar timus letaknya di tengah rongga dada, menghasilkan hormon thymosin yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Selanjutnya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Letaknya di atas depan ginjal. Korteks menghasilkan hormon korteks, mineral glukotiroid, dan androgen yang berfungsi mengatur resorpsi air pada ginjal, mengubah protein menjadi glikogen dalam hati, glikogen menjadi glukosa, dan membentuk sifat kelamin sekunder pria. Sedangkan medula menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin yang berfungsi mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Pada organ pankreas tersebar sekelompok kecil sel-sel yang kaya akan pembuluh darah. Letaknya di belakang dan sedikit di bawah lambung dan abdomen, menghasilkan 2 hormon yaitu insulin dan glukogen yang berfungsi mengubah glukosa ke glikogen dan sebaliknya sehingga kadar gula darah meningkatnya. Kelenjar gonad. Kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Kelenjar gonad pada wanita yaitu ovarium, sedangkan kelenjar gonad pada pria yaitu testis. Pertama, wanita. Ovarium mensekresikan estrogen dan progesterogen. Hormon-hormon ini dirasakan hanya pada wanita yang berfungsi dalam pubertas fisik wanita, mengatur siklus reproduksi seperti siklus menstruasi, dan mempersiapkan kehamilan. Yang kedua, pria. Testis menghasilkan hormon pria testosteron yang berfungsi dalam pubertas fisik pria dan berperan dalam sistem reproduksi untuk spermatogenesis. Materi yang ketiga yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerjasama untuk tujuan prokreasi. Bagian-bagian organ reproduksi yang pertama ada pria. Organ penyusun sistem reproduksi pria terbagi menjadi 2 bagian, yaitu organ eksternal dan organ internal. Untuk organ bagian luar terdapat penis, skrotum, dan testis. Yang pertama, penis merupakan organ eksternal pada sistem reproduksi pria. Fungsinya adalah sebagai jalan keluarnya urin dan sel sperma. Yang kedua, skrotum merupakan kantong pembungkus testis. Fungsinya sebagai sistem kontrol suhu pada tubuh. Yang ketiga, testis kelenjar. Produksi pada laki-laki adalah sperma. Jadi, testis merupakan organ reproduksi pada pria yang menjadi sumber spermatozoa. Testis biasanya disebut buah pelir yang berbentuk lonjong. Terdapat sisi kanan kiri yang berada di dalam skrotum.
berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sedangkan organ bagian dalam yaitu epididymis, phandiferes, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar bulborental, dan uretra. Yang kedua yaitu pada wanita. Organ penyusun sistem produksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian organ internal dan eksternal. Organ reproduksi bagian dalam yaitu vagina, cervix, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Yang pertama, vagina. Fungsinya menahan penis dan menyimpan semen atau mani, serta tempat keluarnya darah menstruasi, jalan keluar bayi, dan jalan masuknya sperma. Yang kedua, cervix berfungsi untuk melindungi rahim. Yang ketiga, uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin, tempat embrio ditanam dan berkembang menjadi bayi. Yang keempat, tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduct berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Yang kelima, ovarium atau ovarium induk telur berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon perempuan. Sedangkan bagian luar terdiri dari mons pubis, labia, klitoris, vestibular, glus, dan kelenjar bantolin. Yang pertama, mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Yang kedua, labia mayora merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dan lainnya. Yang ketiga, labia minora terletak di sebelah dalam labia mayora dan mengelilingi pembukaan vagina serta uretra atau saluran yang membawa urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Keempat, klitoris. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepuce. Labia minora sisi kiri dan kanan bertemu di tengah atas, yaitu pada klitoris. Kelima, vestibular glus adalah dua bagian panjang pada pembukaan vagina yang berisi jaringan erektil. Materi keempat yaitu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem organ memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh, keseimbangan, mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Pada manusia, sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua uretra, kandung kemih, dan uretra. 1. Ginjal. Ginjal merupakan sepasang organ yang menyaring kotoran dari dalam darah. Yang fungsi ginjal dalam sistem perkemihan adalah untuk mengatur keseimbangan asam basah dalam tubuh dan menyaring darah serta membuat urin yang akan dikeluarkan tubuh. Yang kedua, ureter. Berupa tabung tipis yang di dalam panggul, berfungsi untuk membawa urin dalam ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti keruncun yang dikelilingi oleh otot-otot yang kuat. Berfungsi untuk menahan urin sampai Anda siap untuk mengeluarkannya. Keinginan berkemih dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Keempat, uretra. Tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar dari tubuh. Jadi, urin dikeluarkan melalui uretra. Uretra wanita jauh lebih pendek daripada uretra pria. Wanita hanya memiliki 4 cm panjangnya, sedangkan pada pria 20 cm. Fisiologi sistem perkemihan ada 4, yaitu proses filtrasi, absorpsi, argumentasi, dan fragmentasi. Proses dan cara kerja perkemihan. Yang pertama, darah memasuki setiap ginjal melalui banyak arteri kecil. Yang kedua, ginjal menyaring darah memisahkan racun dan nutrisi. Yang ketiga, vitamin, mineral, nutrisi, dan protein dikembalikan ke aliran darah. Yang keempat, produk limbah dan urin bergerak melalui uretra ke kandung kemih. Yang kelima, kandung kemih menyimpan urin sampai waktunya dikeluarkan. Yang keenam,
dikeluarkan tubuh melalui uretra. Selanjutnya materi yang kelima. Materi kelima yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen dan pengeluarannya karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu respirasi dada dan perut. Ada banyak organ yang berperan dalam membantu proses pernapasan. Yang pertama, kafum nasalis atau rongga hidung adalah indera penciuman, organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas dan udara yang untuk bernapas. Fungsinya untuk menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan dan menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Bulu dan lendir di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. 2. Faring atau tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Faring juga merupakan percabangan dua saluran yang berfungsi untuk menghubungkan mulut ke rongkongan. Fungsinya sebagai penghangat, pelembab, penyalur aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan yang dikenal sebagai kotak suara. Kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Laring yaitu untuk membentuk suatu dan menutup trakea pada saat menelan. Epiglotis merupakan tulang rawan elatis yang ditutupi dengan selaput lendir yang terletak pada pintu laring dan dasar lidah. Pada saat bernafas, epiglotis terbuka, tapi pada saat menelan epiglotis tertutup, menutup laring. Keempat, trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluarnya dari bagian paru-paru. Yang kelima, bronkus. Bronkus memiliki dua percabangan menuju pangku paru-paru kanan dan kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trankea menuju paru-paru dan memastikan udara dari mulut atau hidung di alveoli dengan bersih. 6. Paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Bagian lobus paru-paru kanan yaitu atas terdapat lobus superior dengan lobus menus, paling bawah lobus inferior. Sedangkan bagian kiri hanya ada 2 bagian, yaitu atas dan bawah, yaitu lobus superior dan inferior. 7. Alveoli atau rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Bentuknya bulat poligonal. Fungsinya adalah sebagai tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Yang kedelapan, pleura. Selaput tipis yang melapis paru-paru dan dinding dada. Normalnya terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernafas. Nah, bagaimana sih cara kerja sistem pernapasan pada manusia? Sistem pernapasan pada manusia yaitu ketika menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk dan akan berkontraksi dengan meluasnya rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Yang kedua, udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel kecil oleh rambut hidung, lalu menuju ke trankea atau batang tenggorokan. Yang ketiga, udara dari trankea masuk ke paru-paru melewati saluran pernafasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika
udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Yang keempat, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Yang kelima, setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Yang keenam, udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkos, trakea hingga keluar melalui hidung, yaitu muskuloskeletal. Kata muskuloskeletal berasal dari gabungan antara kata muskulas dan berarti otot dan skeletal yang berarti kerangka atau tulang. Tulang menjadi kerangka bagian otot dan jaringan ikat lainnya. Muskuloskeletal terdiri atas muskuler atau otot tendon, dan rangka atau ligamen. Skeletal rangka yaitu tulang dan sendi. Yang pertama, otot. Jaringan otot adalah salah satu dari jenis jaringan primer atau utama, terutama terdiri dari sel-sel otot yang khusus untuk berkontraksi, berfungsi sebagai pergerakan dalam bagian organ internal tubuh, sebagai produksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal, sebagai penopang tubuh dan mempertahankan postur terhadap gaya gravitasi. Ciri-ciri otot: kontraksi, stabilitas, intensibilitas, elastisitas. 3 jenis jaringan otot yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot rangka merupakan bagian terbesar dari tubuh kita, berfungsi mengatur gerak pada tulang sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, otot polos sebagai besar sarset otot polos ditemukan di dinding saluran dan organ berorongka, berfungsi mengatur kontraksi kerja organ pencernaan, pernafasan, reproduksi, dan sebagainya. Ketiga, otot jantung merupakan otot lurik, disebut juga otot saran lintang involunter. Fungsinya untuk memompa darah ke pembuluh darah untuk sirkulasi ke seluruh tubuh dan menyimpan energi. Selanjutnya, tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat bersifat fleksibel. Tendon berfungsi melekat tulang dengan otot. Ligamen merupakan pembalut atau selubung yang sangat kuat. Jaringan bersifat elastis. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Selanjutnya, tulang atau kerangka merupakan tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk otot melekat pada tulang, melindungi sumsum tulang, dan tempat menyimpan bagi mineral. Pembagian rangka aksial terdiri dari cranium, spalkoranium, sternum, costae, humaren, pelvis, dan vertebra. Pembagian rangka apendikular bagian atas terdiri dari scapula, clavicular, humerus, ulna, radius, carpa, metacarpa, phalanges. Bagian bawah terdiri dari femur, tibia, fibula, calcaneus, patella, tarsal, metatarsal, phalanx pedis, lingual tarsal pedis. Persendian adalah hubungan antara dua tulang, memudahkan terjadinya gerakan. Materi ketujuh yaitu tentang intergumen. Intergumen berasal dari kata intergumentum yang berarti penutup, struktur kulit dan aksesorisnya. Aksesoris yang dimaksud terdiri dari kulit dengan kelenjar-kelenjarnya, rambut, kuku, dan reseptor khusus pada kulit. Kulit terbuat dari beberapa lapisan sel dan jaringan yang diikat oleh struktur yaitu jaringan ikat. Apa saja sih struktur-struktur pada kulit tersebut? Kulit terdiri dari 3 lapisan yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama, epidermis, lapisan kulit paling luar yang terdiri dari jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Epidermis berfungsi sebagai perlindungan dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Ada 4 sel pada lapisan epidermis yaitu keratinosit, melanin, Langerhans, Merkel. 2. Kemudian
Kemudian dermis. Lapisan di bawah dermis atau bagian tengah terdapat bagian komponen seperti akar rambut, tepi, saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Berfungsi membantu mengatur suhu tubuh. Selanjutnya, hipodermis. Lapisan terdalam yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Berfungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, menyimpan cadangan makanan, pertahanan suhu tubuh, serta memproduksi hormon leptin. Nah, saat terjadinya luka pada kulit, bagaimana sih proses penyembuhan luka? Yang pertama, ada fase hemostatis atau pembekuan darah. Yang kedua, fase inflamasi atau peradangan. Yang ketiga, fase proliferatif atau pembentukan jaringan baru. Yang terakhir, fase pematangan atau penguatan jaringan. Baiklah, selanjutnya materi ke-8, yaitu sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Fungsi sistem kardiovaskuler antara lain yaitu: yang pertama, sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel. Yang kedua, sebagai pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan berhormon ke organ target, serta berperan dalam regulasi suhu. Yang ketiga, sebagai proteksi, ikut berperan dalam sistem imunasi tubuh dan membekukan darah. Selanjutnya, jantung. Jantung merupakan struktur organ jantung vena cava superior. Vena cava superior atau vena cava adalah vena terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Letaknya berada di bagian atas bagian jantung. Fungsinya untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju jantung. Selanjutnya, aorta. Aorta atau arteri terbesar pada tubuh manusia. Letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda. Aorta berfungsi sebagai membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk mengganti kandungan karbon dioksida dengan yang uap air dalam darah menjadi oksigen. Katup aorta. Katup aorta adalah katup yang memisahkan antara vertikal kiri dan aorta. Fungsinya untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem hematologi, yaitu komponen darah dan fungsinya. A. Hematologi. Hematologi adalah zat warna yang terdapat dalam darah merah yang berguna untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. 1. Fungsi hematologi antara lain yaitu: A. Mengatur pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam jaringan-jaringan tubuh. B. Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh tubuh. C. Membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh sebagai hasil metabolisme ke paru-paru. B. Trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlahnya normal berkisaran antara 150 sampai 450 keping per mikroliter darah. Fungsi trombosit: 1. Membantu proses pembukaan darah, proses di mana trombosit membentuk kumpulan disebut dengan adesi. 2. Membantu melawan virus yang menginfeksi tubuh. 3. Membantu proses penyembuhan luka. 4. Menutup luka dan mencegah darah bocor keluar. C. Eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di dalamnya, agak mirip donat. Eritrosit adalah sel darah merah sendiri, memiliki tugas penting seperti membawa oksigen dari paru-paru menuju ke seluruh bagian tubuh. Jumlah eritrosit normal adalah
Pria 4,7 sampai 6 juta per mikroliter darah. Wanita 4,257 per mikrodarah. Anak-anak 4 sampai 55 juta per mikrodarah. Reklusit sel darah putih. Manusia atau sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Jumlah leukosit normal berbeda pada setiap usia. Kondisi normal, kadang leukosit orang normal adalah 3,500 sampai 10.500 per mikrodarah sel darah. Imun atau imunitas. Imunitas atau kekebalan tubuh adalah kemampuan organisasi multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan. Ada 3 jenis imun. 1. Imun alami, yaitu imun yang sudah ada pada manusia sehat. 2. Imun buatan, yaitu imun yang ada karena adanya rangsangan seperti setelah memberikan vaksinasi. 3. Imun pasif, yaitu imun yang terjadi karena injeksi antibodi dan serum. Baiklah, kita sampai kepada materi yang terakhir, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan yang mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan yaitu pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana pencernaan kimiawi dan mekanik terjadi yang dibantu oleh organ aksesoris yaitu lidah, gigi, dan kelenjar air liur. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus sebelum ditelan. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung yang terletak di antara tenggorokan dan lambung. Ketiga, lambung. Lambung merupakan organ yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan yang terletak di antara kerongkongan dan usus halus di bagian atas perut. Zat-zat yang dapat diserap di lambung hanyalah air dan alkohol, sedangkan zat-zat makanan yang lain harus menjalani proses pencernaan. Keempat, usus halus. Dinding usus melepas lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepas sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 2 balas jari atau duodenum, usus kosong jejunom, dan usus penyerapan ileum. Selanjutnya, usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik yang berada di atas usus halus. Dimulai dari sisi kanan bawah tubuh lalu berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Usus besar berukuran sekitar 5-6 cm yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolom, dan rektrum. Rektrum dan anus. Selanjutnya, rektrum dan anus. Rektrum akan sementara menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus. Anus merupakan paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan energi dan panas melalui proses fisika dan kimia. Metabolisme dibagi menjadi 2. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama sebagai penyedia bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Yang keduanya sebagai penyedia energi yang diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Yang kedua, anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang berbalik dengan katabolisme. Anabolisme memiliki tiga tahapan. Yang pertama, produksi monoksarida, asam amino, dan nukleotida. Yang kedua, ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Selanjutnya, asam amino, amakarida, dan nukleotida resif diubah menjadi molekul kompleks.